Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena hingga sekarang kita masih bisa berkumpul walaupun secara online. Nah, pertama-tama mungkin Bapak Ibu sendiri sudah pernah mendengar apa yang dinamakan dengan demokrasi, dan sebenarnya kita sendiri sudah pernah menjalankan yang dinamakan dengan demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat juga ikut memerintah melalui wakilnya. Atau bisa dibilang, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Nah, demokrasi merupakan suatu hal yang sangat penting di Indonesia karena beberapa hal. Yang pertama, semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapapun yang bersalah harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Pembuat kebijakan harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Hukum merupakan sebuah aturan tingkah laku masyarakat yang harus ditaati dan turuti demi kesejahteraan rakyat, dan juga merupakan jaminan dari kepentingan bersama, di mana jika dilanggar akan menimbulkan berbagai masalah. Sedangkan penegakan hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat pemerintah atau lembaga yang bertindak secara terorganisir untuk menjamin keadilan dan ketertiban dengan memanfaatkan perangkat atau alat kekuasaan negara. Nah, namun sayangnya penegakan hukum di Indonesia masih bisa dibilang lemah. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih tidak puas dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena rendahnya moralitas yang mengakibatkan profesionalisme berkurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia akan menjadi kuat dan dihormati jika penegak hukum bertindak profesional, jujur, dan menerapkan serta memegang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Salah satu kasus yang menjadi bukti atau contoh bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah adalah kasus Mantra Desa, di mana Misran dipenjara selama 3 bulan oleh PN Tenggarong pada tahun 2009 karena ia menolong orang tetapi dianggap salah karena ia bukan merupakan anggota medis. Hal ini dikuatkan oleh PT Samarinda beberapa waktu setelah itu. Kemudian, akibat dari keputusan pengadilan ini, 8 menteri desa memohon keadilan kepada MK karena merasa dikriminalisasikan oleh UU Kesehatan. Kemudian, MK mengabulkan permohonan ini pada 27 Juni 2011. Akibat dikabulkannya permohonan ini, maka menteri desa di seluruh Indonesia boleh melayani masyarakat layaknya seorang dokter jika berada di dalam kondisi darurat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini bukan lagi menjadi suatu rahasia. Akibatnya di Indonesia banyak orang yang tidak percaya dengan kinerja penegakan hukum yang ada. Bahkan tagar "percuma lapor polisi" sempat viral di media sosial akibat kekesalan masyarakat terhadap kinerja salah satu penegak hukum tersebut. Jika tidak segera dituntaskan, ketidakpercayaan masyarakat ini dapat menimbulkan aksi main sendiri, atau masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, seperti melakukan tindakan perkelahian dan sebagainya. Ada beberapa tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat demi memperbaiki penegakan hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pola pembelajaran di sekolah dalam beberapa mata pelajaran seperti PKN, sosiologi, agama, dan sebagainya, di mana di dalamnya disertai dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan, kemudian menanamkan hidup patuh kepada hukum dan membangun kesadaran hukum. Jadi dari kasus di atas dapat kita lihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi di mana rakyat mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat mereka jika bagi mereka ada sesuatu hal yang salah dan tidak dapat diterima. Nah, menurut pendapat saya sendiri, memang penegakan hukum di Indonesia masih bisa dibilang lemah, karena tidak sedikit masyarakat yang memprotes atau membicarakan tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia.
Menurut saya sendiri, penegakan hukum di Indonesia memang masih bisa dibilang lemah karena banyaknya masyarakat yang masih tidak puas dan memprotes tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dan saya berharap bahwa kedepannya pemerintah bisa lebih mempertegas dan memperkuat penegakan hukum yang ada. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia juga berhak melawan dan memprotes jika merasa kurang puas dengan penegakan hukum yang kita dapatkan. Kita bisa memprotes kepada pemerintah untuk mendapatkan penegakan hukum yang adil, karena kita tinggal di negara demokrasi di mana rakyat memegang kuasa terbesar. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga harus mempunyai tindakan nyata untuk memperbaiki penegakan hukum yang ada di Indonesia, seperti mengadakan sosialisasi dengan menjelaskan seberapa pentingnya penegakan hukum yang baik di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.